Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai bab kedua ya, fungsi kuadrat. Ini asesmen 1. Adik bisa buka buku yang tanpa berwarna yang punya bukunya ya. Mari merapat. Kita akan kerjakan nomor 1. Diketahui fungsi kuadrat fx, x kuadrat min 6x min 7. Tentukan titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat. Ya, mencari titik potong terhadap sumbu koordinat itu artinya mencari titik potong terhadap sumbu x. Dan kita juga mencari titik potong terhadap sumbu y. Ya, jika titik potong terhadap sumbu x, maka nanti syaratnya y sama dengan 0. Kita masukkan ya, x kuadrat dikurangi dengan 6x dikurangi 7 sama dengan 0. Y-nya kita ganti 0. Maka sama saja kita faktorkan ya untuk persamaan ini. X kuadrat itu artinya x dikali dengan x. 7 itu adalah 7 kali 1. Ya, ini jika kita jumlahkan hasilnya negatif 6 ya. Maka negatif 7 ditambah 1. Oke ya, maka nanti x sama dengan 7 dan x sama dengan negatif 1. Maka titik potong terhadap sumbu x itu adalah ya 7,0 dan negatif 1,0. Oke ya, sekarang saya akan mencari titik potong terhadap sumbu y, itu artinya x sama dengan 0. Maka nanti x-nya kita substitusikan 0. Sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 0 dikurangi 7. Maka nanti hasilnya negatif 7. Maka nanti titik potong terhadap sumbu y yaitu x-nya 0, y-nya 7. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat tersebut. Ya, ini kalau adik sekalian belajar ya, ini titik balik apa nih? Ini maksimum atau minimum? Ini kalau kita ada soal seperti ini, ternyata A-nya itu kan lebih besar dari 0. Maka artinya kurvanya menghadap ke atas ya, maka dikatakan titik balik minimum. Karena dia memiliki puncak minimum ya. X puncak, Y puncak minimum di sini. Ya, bagaimana cara mencari titik balik? Cara mencari titik balik ya, misalkan P itu adalah XP, YP. Saya akan mencari dulu XP. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Ya, kita masukkan ya, ini A-nya adalah 6. B-nya itu negatif 18, maka nanti min negatif 18 per 2 kali 6. Ya, nanti negatif sama negatif jadi positif. 18 per 2 kali 6. 18 dibagi 6 itu adalah 3, maka hasilnya adalah 3 per 2. Paham ya? Selanjutnya saya akan mencari YP. Kalau mencari YP, X di sini kita ganti dengan X puncak. Maka YP sama saja F3 per 2. Hasilnya, ini X-nya kita ganti 3 per 2. Maka 6, 3 per 2 kuadrat dikurangi 18, 3 per 2 ditambah 5. Ya, maka nanti 6, 3 kuadrat itu 9 ya, 9 per 4 dikurangi 18 dibagi 2 itu adalah 9, 9 kalikan 3 itu 27 ditambah 5. Oke, 6 dibagi 2 adalah 3, 4 dibagi 2 adalah 2, 3 kalikan 9 adalah 27 per 2, negatif 27 tambah 5 itu adalah negatif 22. Oke ya, maka nanti 27 per 2 dikurangi 22 kalikan 2 itu adalah 44. Saya bagi dengan 2. 44 bagi 2 sama aja 22. Oke ya, 4 dikurangi 7 adalah 7, 3 dikurangi 2 adalah 1. Negatif 17 per 2. Oke ya, ini misalkan saya membuat 3 per 2 menjadi pecahan campuran, maka 1,5. Kalau ini negatif 17 dibagi 2 adalah 8 ya, 8,5. Oke, maka nanti titik balik, koordinat titik baliknya adalah P 1,5, negatif 8,5.
setengah. Semoga kalian semuanya paham. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Grafik fungsi kuadrat fx, saya tulis ya di sini ya, fx sama dengan px kuadrat dikurangi x ditambah q memiliki titik puncak ini. Tentukan nilai p dan q. Oke ya, titik puncak negatif 1,8. Negatif 1 itu adalah nilai dari min b per 2a, sedangkan 8 itu adalah nilai dari f min b per 2a. Tinggal kita masukkan ya. Oke, saya buat di sini ya. Ternyata x puncak itu kan saya tulis ulang ya di sini ya, min b per 2a. X puncaknya itu negatif 1 sama dengan b-nya itu adalah min 1 ya. Ini min 1 min 1 dibagi 2, a-nya itu adalah p, 2p. Oke, ini pindah ruas ke sana, maka jadinya negatif 2p sama dengan min kali min jadi plus. Ya, maka nanti nilai p-nya adalah negatif setengah. Oke ya, sekarang saya akan mencari y puncak. Untuk y puncak hasilnya adalah 8 ya, saya substitusikan f. Min b per 2a ya, nanti min 1, ini kan b-nya negatif 1, maka 1 per 2, a-nya itu adalah p. Nah, hasilnya adalah 8. Begitu guys. Oke ya. Nah, ini kan p-nya sudah kita peroleh min setengah ya, maka saya buat di sini 1 per 2p, maka nanti 1 per 2, p-nya adalah negatif setengah. Maka 1 per, ini kan 2 bagi 2, 1 ya, 1 bagi min 1, hasilnya min 1. 1 per 2p itu adalah min 1, makanya adalah f min 1, itu hasilnya 8. X-nya saya substitusikan min 1, oke ya, maka nanti P itu min setengah ya, saya tulis di sini min setengah, dikali dengan X kuadrat ya, maka nanti min 1 kuadrat, dikurangi min 1, ditambah Q, hasilnya 8. Min 1 dikuadratkan adalah 1, 1 kalikan negatif setengah, tetap negatif setengah, negatif setengah ditambah 1 ya, maka nanti sini setengah, ditambah Q, hasilnya 8. Maka nanti Q sama dengan 8 dikurangi setengah, jawabannya 7,5. Oke ya, kita peroleh P-nya negatif setengah dan Q-nya 7,5. Ya, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 4. Perhatikan grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tentukan nilai A, B, C, dan diskriminan grafik fungsi kuadrat fx pada gambar. Oke ya, kita peroleh ini grafiknya menghadap ke atas, maka artinya nilai A-nya adalah positif. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu berada di 0,0, maka artinya C-nya 0. Selanjutnya B, untuk mencari B, adik butuh sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetrinya berada di sisi kanan. Di sisi kanan sumbu Y. Maka artinya, jika sumbu simetri itu berada di sisi kanan, di kanannya sumbu Y, maka syaratnya A kalikan B itu kurang dari 0. A-nya kan positif, saya masukkan positif. B-nya kurang tahu, ternyata kurang dari 0. Mintanya negatif, kurang dari 0 kan negatif. Maka positif kali berapa biar negatif, maka saya kali negatif. Jadi B-nya negatif, karena B-nya negatif, maka B kurang dari 0. Paham ya, sumbu simetri mintanya di kanan, artinya ini. Ya, A kalikan B kurang dari 0 atau A kali B sama dengan negatif. A-nya sudah kita peroleh positif. Maka positif kali berapa biar negatif, maka kali negatif. Begitu ya. Lalu di sini untuk nilai X-nya ya, atau pada sumbu X ini memotong dua titik yang berbeda atau memiliki dua akar yang berbeda ya, maka nanti artinya D lebih besar dari 0. Paham ya? Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah c
gambarlah sketsa grafik fungsi dengan syarat A kurang dari 0, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0. A kurang dari 0 kita akan kupas satu-satu ya. Itu artinya kurvanya menghadap ke bawah ya. Artinya kurvanya menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah artinya kayak gini deh. Nah begitu. Oke. Lalu ini dulu ya, C-nya lebih besar dari 0 itu artinya titik potong terhadap sumbu Y itu berada di sumbu Y positif. Ya, sumbu Y positif itu artinya kayak gini. Ini sumbu Y, nah titik potong C-nya di sini. Oke. D lebih besar dari 0 itu artinya memotong 2 titik pada sumbu X. Nah, kayak gini, ini adalah sumbu X-nya. Ya, ini memotong 2 titik. Lalu untuk mencari B, nah kita lihat ya, A itu kurang dari 0, itu artinya A-nya negatif. B-nya ternyata positif ya. Kita masukkan B-nya positif, maka kita bisa menentukan letak sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ditentukan dengan perkalian A kali B. Jika A kali B lebih besar dari 0, itu artinya sumbu simetrinya di kirinya sumbu Y. Apabila A kalikan B kurang dari 0, maka artinya sumbu simetri itu di kanannya sumbu Y. Sekarang kita akan buat ya ini ya, A kali B negatif dikali positif. Maka hasilnya negatif ya, maka artinya kurang dari 0. Nah ini, maka artinya sumbu simetrinya di kanannya sumbu Y. Nah kita bisa gambar sekarang ya, saya akan buat seperti ini ya. Sumbu simetrinya di kanan sumbu Y ya. Nah ini adalah sisi kanan sumbu Y, berarti berada di kuadran 1. Lalu kita buat ke bawah dan memotong sumbu Y positif ya. Maka gambaran soalnya seperti ini. Nah kayak gini ya, inilah gambaran soalnya. Ini titik potong terhadap sumbu Y, C-nya positif, memotong 2 titik ya di sumbu X. Itu artinya D lebih besar dari 0, dan di sini A-nya negatif ya, atau dia menghadap ke bawah ya, maka seperti ini kurvanya menghadap ke bawah. Lalu sumbu simetrinya berada di kanan sumbu Y. Karena A kalikan B nilainya negatif atau kurang dari 0. Oke ya, inilah gambarannya. Semoga kalian semua paham ya, Dek. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.